Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Profesor Dr. Hajah Rahayu Karyadinata MPD, yang terhormat Ibu Dr. Elis Ratnawulan SSIMT selaku dosen pengampu mata kuliah Statistik Terapan Pendidikan, rekan-rekan mahasiswa mahasiswi PAIA kelas khusus program Pasca Sarjana UIN Sunan Gunung Jati Bandung yang saya hormati. Kami dari kelompok 1 dengan beranggotakan Devi Nuraini, Eri, dan saya sendiri Farijah akan melaporkan hasil praktikum kelompok kami tentang laporan statistik inferensial independent samples dengan menerapkan model pembelajaran discovery learning pada kelas 7A dan model pembelajaran inquiry learning pada kelas 7B. Mata pelajaran PAI, materi sholat jamak dan qosor di SMP Y. Sebagai pendahuluan, mata pelajaran PAI merupakan salah satu mata pelajaran yang disajikan di kelas 7 SMP Y. Di kelas 7, kelas terbagi menjadi dua, yaitu 7A dengan jumlah siswa 30 orang dan 7B dengan jumlah siswa 30 orang. Kali ini kami akan melakukan uji coba dengan menerapkan model pembelajaran pada dua kelas yang berbeda, yaitu 7A dengan model pembelajaran discovery learning dan 7B dengan model pembelajaran inquiry learning. Yang pertama kami lakukan adalah uji T2 sampel independent yang bertujuan untuk menguji apakah terdapat perbedaan rata-rata antara dua kelompok data yang tidak berpasangan. Berikutnya hasil pengolahan data statistik inferensial independent samples. Pengolahan data statistik inferensial independent samples dilakukan pada data tes siswa setelah dilakukannya model pembelajaran yang berbeda, yaitu di 7A dengan model discovery learning dan 7B pada model inquiry learning yang dilaksanakan pada hari Senin tanggal 13 April 2020. Adapun dalam melaksanakan uji T independent test, ada beberapa syarat yang harus dipenuhi, antara lain yang pertama, skala data berada pada interval 0 sampai 100. Yang kedua, kelompok data saling bebas atau tidak berpasangan. Yang ketiga, data per kelompok berdistribusi normal, dan yang keempat, variansi antar kelompok homogen atau sama. Nah, untuk asumsi ke-1 dan kedua, kita tidak perlu mengujinya dengan SPSS. Kenapa? Karena data kami ini sudah menunjukkan sesuai syarat pada asumsi tersebut. Asumsi yang pertama tadi dikatakan bahwa skala data berada pada interval 0 sampai 100. Nah, ini Bapak Ibu bisa dilihat dalam tabel skor hasil belajar PAI menunjukkan nilai siswa ini berada pada interval 0 sampai 100. Ya, semuanya baik kelas discovery maupun inquiry nilainya berada pada skor skala 0 sampai 100. Kembali yang kedua, asumsi yang kedua adalah kelompok data saling bebas atau berpasangan. Artinya pada asumsi ini data kami berasal dari siswa yang berbeda, kelas yang berbeda, pun model pembelajaran yang berbeda. Nah, berikutnya untuk asumsi yang ketiga ini yang harus melakukan, kita harus mengujinya dengan SPSS, yaitu uji normalitas data dan variansi antar kelompok homogen atau sama. Baiklah, yang pertama kami lakukan adalah uji normalitas data. Ya.
Dalam uji normalitas data kita menentukan hipotesis terlebih dahulu, yaitu dengan menentukan H0 dan H1. H0 tidak terdapat perbedaan hasil belajar PAI antara siswa yang belajarnya dengan pembelajaran discovery learning dengan siswa yang belajarnya dengan pembelajaran inquiry learning. H1 terdapat perbedaan hasil belajar antara siswa yang belajarnya dengan pembelajaran discovery learning dan siswa yang belajarnya dengan pembelajaran inquiry learning. Nah, dalam tabel uji normalitas data pada skor hasil belajar PAI menggunakan model discovery dan inquiry pada materi sholat jamak dan qashar, bisa kita lihat tampilan tabel test of normality. Di sini ditampilkan bahwa skor hasil belajar PAI baik dengan model discovery maupun inquiry nilai SIG-nya yaitu 0,200. Dan pada Shapiro-Wilk nilai SIG pada model pembelajaran discovery adalah 0,509 dan pada model inquiry nilai signifikansinya adalah 0,187. Output di atas menjelaskan hasil uji apakah sebuah distribusi data dikatakan normal atau tidak. Pedoman pengambilan keputusannya berdasarkan 1. Jika nilai signifikasinya lebih kecil dari 0,05 maka distribusi data tidak normal. Sedangkan jika nilai signifikansinya lebih besar dari 0,05 maka distribusi data normal. Berikutnya dari hasil analisis di atas terdapat dua macam alat uji kenormalan distribusi data yaitu Kolmogorov-Smirnov dan Shapiro-Wilk. Nah, berdasarkan tampilan tabel test of normality terlihat bahwa nilai signifikansi pada Kolmogorov-Smirnov baik dalam model discovery learning maupun inquiry learning nilai signifikansinya lebih besar dari 0,05 yaitu kebetulan sama 0,200 baik pada model discovery maupun inquiry. Demikian pula pada Shapiro-Wilk nilai signifikansinya lebih besar dari 0,05 yaitu pada model discovery nilai signifikansinya 0,509 tentu lebih besar dari 0,05 dan pada model inquiry signifikansinya 0,187 tentu juga lebih besar dari 0,05. Dapat disimpulkan bahwa distribusi data skor pembelajaran discovery learning dan inquiry learning berdistribusi normal. Dapat kita lihat sebaran data pada diagram Kiki plot normal berikut ini. Nah, yang pertama ini diagram Kiki plot skor hasil belajar dengan model discovery learning. Terlihat bahwa data-data menyebar di sekitar garis diagonal. Ini datanya menyebar di sekitar garis diagonal. Maka ini menunjukkan skor data hasil pembelajaran model discovery learning berdistribusi normal. Begitu juga pada diagram normal Kiki plot skor hasil belajar dengan model inquiry learning. Terlihat bahwa data-data menyebar di sekitar garis diagonal. Ini data-datanya menunjukkan data skor pembelajaran inquiry learning juga berdistribusi normal. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan mengenai uji homogenitas varians dan juga uji hipotesis. Bisa nanti Ibu Bapak melihat tabel yang akan saya jelaskan.
Setelah dilakukannya uji normalitas data, selanjutnya yaitu uji homogenitas varians, di mana uji homogenitas varians ini untuk melihat apakah dari kedua data ini ada kesamaan atau tidak, homogen atau tidak, seperti itu. Untuk keputusannya bisa dilihat ya. Jika nilai signifikan based on mean lebih besar dari 0,05, maka varians data homogen. Jika nilai signifikansi based on mean-nya itu lebih kecil dari 0,05, maka variansi data tidak homogen. Nah, pada tampilan test of homogeneity of variance, ya di sini bisa Ibu Bapak lihat bahwa nilai signifikansinya itu 0,466. Itu artinya yaitu nilai signifikansi lebih besar dari 0,05. Berarti data pembelajaran PAI, discovery learning dengan inquiry learning dinyatakan memiliki homogen, yaitu varians yang sama. Oke, selanjutnya untuk uji hipotesis bisa dilihat di sini ada grup statistik, tabel grup statistik. Berdasarkan hasil output grup statistik terdapat bahwa yang mengikuti kelas discovery learning itu ada 30 orang dan yang mengikuti inquiry learning ini ada 30 orang. Min-nya yaitu untuk yang discovery learning 72,1667 dan untuk yang inquiry 72,2333. Standar deviasinya yaitu 9,04427 dan untuk yang inquiry learning 9,94011. Penjelasannya sudah ada di sini. Secara deskripsi terlihat ada perbedaan rata-rata hasil belajar PAI siswa di kelas discovery learning dan inquiry learning. Namun, perbedaan ini perlu dibuktikan apakah perbedaannya signifikan atau tidak. Nah, nanti akan dijelaskan oleh teman saya mengenai tabel independent sample test. Terima kasih. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Di sini saya Eri akan melanjutkan paparan dari teman saya, yakni berkenaan tentang analisis independen pada skor hasil belajar pendidikan agama Islam dengan menggunakan model Discovery and Inquiry Learning pada materi sholat jamaah dan qashar di kelas 7 SMP Y. Secara deskripsi terlihat ada perbedaan rata-rata hasil belajar pendidikan agama Islam siswa di kelas Discovery Learning and Inquiry Learning. Namun perbedaan ini perlu dibuktikan apakah perbedaannya signifikan atau dalam artian berarti, nyata, bermakna atau tidak. Oleh karenanya, kita perlu menafsirkan output independent sample testnya. Berikut analisis independent sample testnya. Dari skor hasil belajar pendidikan agama Islam menggunakan model Discovery and Inquiry Learning pada materi sholat jamaah dan qashar di kelas 7 SMP Y. Perhatikan pada kolom di atas ada istilah equivariance assessment yang berarti asumsi varian sama atau variansinya homogen, dan istilah equivariance not assessment yang berarti asumsi varians tidak sama atau variansinya tidak homogen. Berdasarkan output di atas, diketahui bahwa nilai signifikan Levenius test for equality of variance yang kotak berwarna hijau 0,466. Setelah dibandingkan dengan output tabel sebelumnya, yaitu pada test of homogeneity of variance, nilainya ternyata sama, yaitu 0,466.
Karena 0,466 lebih besar dari 0,05, maka kedua variansi data antara pembelajaran discovery learning and inquiry learning adalah homogen. Kita tunjukkan ya bahwa nilai homogenitasnya itu sama, 0,466 ada di tabel sebelumnya, yaitu ini. Perhatikan pada kotak hitam memanjang bahwa penafsiran tabel output independent sample test di atas berpedoman pada nilai-nilai yang terdapat dalam tabel equivariant assessment. Berdasarkan tabel output independent sample test pada bagian equivariant assessment, diketahui bahwa nilai signifikan 2 trilet pada kotak ungu sebesar 0,978. Dalam pengujian hipotesisnya, berdasarkan tabel independent sample test terlihat bahwa nilai signifikan sebesar 0,978 lebih besar dari 0,05. Maka dalam pengambilan kesimpulannya, maka HO diterima. Dapat disampaikan kesimpulannya, tidak terdapat perbedaan hasil belajar pendidikan agama Islam antara siswa yang belajar dengan discovery learning and inquiry learning. Berikutnya, pada baris mean difference, pada kotak yang berwarna orange, terlihat minus 0,6667. Angka ini berasal dari mean score hasil belajar pendidikan agama Islam siswa di kelas Discovery, mean score hasil belajar pendidikan agama Islam siswa di kelas Inquiry yaitu 72,1667 dikurangin 72,2333 yang akhirnya 0,6667 diperoleh nilai tersebut. Selisihnya, perbedaan tersebut adalah rentang dari minus 4,97808 yang ini sampai dengan 4,84475, yaitu 95% confidence interval of the difference lower upper.